Di ciri yang bahagia adalah mengingat dosa yang sudah lalu, melupakan kebaikan yang pernah dia kerjakan, melihat orang dalam urusan dunia yang paling rendah dari dirinya, dan melihat orang dalam urusan agama yang paling tinggi dari dirinya. Maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Setiap orang yang bekerja, setiap orang yang terdapat di muka bumi ini, ketika ditanya apakah dia akan ingin menjadi bahagia atau tidak, tentu dan pasti jawabannya setiap orang ingin bahagia. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang sudah mampu mencapai kebahagiaan itu sendiri? Nah, dari sini akan timbul berbagai macam perspektif. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu akan terlihat dari rumah yang mewah, istri yang cantik, jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kemudian harta yang banyak, dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah orang seperti ini sudah pasti bahagia? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya yang secara material kita lihat, tapi kemudian hidupnya hancur, anaknya narkoba, ya kan, istrinya selingkuh dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada material yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu terletak di dalam hati kita. Ketika hati kita sudah bahagia, maka everything yang ada dalam hidup kita akan terasa bahagia saja. Walaupun mungkin orang melihat kita sederhana, orang melihat kita penuh dengan kekurangan, tapi ketika hati kita sudah bahagia, maka kita akan menjadi bahagia. Makanya ada satu ungkapan yang menarik oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa kata beliau? Man kana ghina'uhu fi kasbihi lam yazal faqiran. Siapa yang menjadikan kekayaannya terdapat dari hasil kerjanya, maka dia tetap akan menjadi orang miskin. Wa man kana ghina'uhu fi qalbihi, dan siapa yang kekayaannya terdapat di dalam hatinya, lam yazal ghaniyan, maka dia akan senantiasa menjadi orang kaya. Jadi kekayaan itu, kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam senantiasa diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan berbagai macam informasi melalui Al-Quran, melalui hadis dan sunnah-sunnah beliau. Maka oleh sebab itu, tugas kita adalah menjalankan, mempelajari dan mengamalkan seluruh aktivitas sesuai dengan tuntunan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Yang pada waktu ini kita akan membahas hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ciri-ciri. Tentu segala sesuatu akan terlihat dari ciri-cirinya. Maka oleh sebab itu kita bisa mengintrospeksi diri kita, apakah kita termasuk golongan yang bahagia atau golongan yang sengsara menurut ciri-ciri yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, alamatu syaqawah arba'atun. Ciri tanda orang menderita, orang sengsara itu ada 4. Jadi ada 4 ciri orang menderita. Nah, kita lihat yang 4 ini ada tidak dalam diri kita, atau salah satu dari yang 4. Ketika yang ada ciri-ciri ini, maka kita mesti harus merubah supaya kita tidak menjadi pribadi yang sengsara. Karena tadi pada tujuannya setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, ada yang bekerja 24 jam dan lain sebagainya. Semestinya memang bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya, tapi juga bagaimana dia ingin hidup bahagia. Ya kan? Yang pertama kata Nabi di sini, nisyanul dzunub al-madiyah wa hiya 'indallahi maktubah mahfuzah. Melupakan dosa yang sudah lalu, padahal dosa itu masih tersimpan di sisi Allah. Jadi orang yang akan hidupnya sengsara adalah orang yang terbiasa melupakan dosa.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa yang pernah kita lakukan itu kan tercatat dan itu ada disimpan di sisi Allah dan akan Allah perlihatkan kepada kita nanti kelak ketika di yaumil mahsyar atau di yaumil mizan. Ketika buku catatan kita akan diberikan kepada kita, di sana akan kita lihat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sudah kasih informasi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Apa kitab ini? Semuanya terhimpun, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya seluruh dosa dan seluruh amal yang pernah kita lakukan akan terhimpun dalam satu catatan yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita melupakan dosa, sehingga apa yang terjadi? Hati kita senantiasa tidak pernah merasa ingin berbuat lebih baik. Karena kita merasa sudah baik. Dari mana kita merasa sudah baik? Karena dosa kita saja kita lupakan. Bagaimana mungkin kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik kalau kita saja lupa dengan dosa yang pernah kita lakukan? Maka oleh sebab itu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah melupakan dosa. Taubat itu artinya bukan melupakan. Memang ada beberapa prinsip, kata-kata motivasi misalnya, let's go and be bygone, yang berlalu biarlah berlalu. Iya, tapi urusan dosa kita tidak bisa. Yang sudah memang iya betul sudah berlalu, tapi yang sudah itu mesti harus kita ingat dan kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada azam yang tinggi untuk tidak lagi melakukannya. Sebab kalau tidak demikian, maka nanti hati kita ya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah jauh dari rahmat Allah, maka senantiasa kita akan banyak berbuat dosa. Kalau kita sudah banyak berbuat dosa, ketenangan tidak akan kita temukan. Kalau ketenangan hati sudah tidak ditemukan, tentu kesengsaraan akan siap menghampiri kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa zikrul hasanat al-madiyah wala yadri aqbilat amruta. Mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu Allah terima atau tidak. Ketika kita berbuat baik, jangan pernah berharap terima kasih dari siapapun. Ketika kita berbuat baik, jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun. Karena mengingat kebaikan itu akan membuat kita sombong, akan membuat kita angkuh, akan membuat kita merasa bahwa diri kita sudah hebat, merasa bahwa diri kita sudah luar biasa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Padahal kebaikan itu belum tentu diterima atau tidak di sisi Allah. Kan pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa kebaikan kita yang kita lakukan Allah terima? Kan kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu tugas kita adalah melakukannya, bukan mengingat-ingatnya. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, belajarlah kita seperti mengukir di pantai, di pasir pantai yang baru kita tuliskan kemudian hilang dihapuskan oleh ombak. Begitulah kita berbuat baik. Ketika kita lakukan, kita hapus dalam memori kita sehingga kita tidak ingat. Dengan demikian kita senantiasa ingin berbuat baik lebih banyak karena kita tidak menghitung berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalaulah kita misalnya menghitung-hitung, oh saya sudah bantu ini, oh saya sudah kasih ini, akhirnya ketika ada satu masjid misalnya, ini sebagai umpama, kita sudah beberapa kali memberikan bantuan dan kita ingat, maka untuk berikutnya kita akan susah untuk memberikannya. Kenapa? Karena kita mengingat kebaikan kita yang sudah-sudah. Jadi ini kenapa kalau sudah demikian, orang sudah jauh dari kebaikan, tentu hatinya akan gelisah. Ketika dia melakukan perbuatan yang salah, maka tentu hatinya akan gelisah dan gundah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh sebab itu jangan pernah mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan, biarkanlah dia, serahkan kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan, tapi kami tidak mengharapkan sedikit pun balasan dan tidak pula rasa ucapan terima kasih. Itu Allah informasikan dalam surah Al-Insan di Quran sebagai informasi kepada kita bahwa begitulah orang ikhlas dalam beramal. Jadi orang ikhlas dia tidak akan mengungkit-ungkit. Tapi kalau orang tidak ikhlas dia akan sebut-sebut. Oh saya kan sudah kasih ini, oh saya kan sudah bantu ini dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu kebaikan itu diterima Allah atau tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Ini yang kedua, ciri orang yang akan sengsara dalam kehidupannya baik di dunia dan kelak nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Dan dia melihat yang lebih tinggi urusan dunia, ini urusan dunia.
Urusan dunia dia melihat orang yang lebih tinggi dari dia. Ini akan membuatnya sengsara. Kenapa tidak sengsara? Setiap kali dia lewat dia lihat orang yang paling tinggi di atasnya. Dia lihat orang yang sudah punya mobil, dia masih punya motor, ya kan? Atau ketika dia punya motor, dia lihat orang yang punya mobil yang lebih mewah dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya ketika ini ada dalam diri kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Karena everything yang ada, dia akan merasa kurang. Kenapa kurang? Karena dia senantiasa melihat orang yang paling tinggi dari dirinya. Dia melihat orang yang paling hebat dari dirinya, tapi urusan dunia. Ini yang menjadi problem. Sehingga apa? Dia ingin, hatinya akan terdorong untuk melakukan berbagai macam hal agar mendapatkan sesuatu yang mampu melebihi yang dimiliki orang lain. Dan yang paling terakhir nanti dari semua kegiatan itu adalah dia bisa melakukan segala cara dengan menghalalkan apapun. Ini tentu akan membuat dia sengsara. Kenapa? Mungkin barangkali dia korupsi karena ingin menjadi lebih mewah dan lain sebagainya. Maka korupsinya akan menghantam dia di dunia, belum nanti di akhirat. Tuntutan karena dia memakan yang bukan hak. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, itu ciri orang yang tinggi. Yang ketiga, melihat orang dalam urusan dunia yang paling tinggi dari dia. Kemudian yang keempat adalah wa nazarahu ila man dunahu fid din. Nah, urusan agama dia lihat yang paling rendah dari dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada ghirah dia untuk berbuat kebaikan. Tidak ada ghirah dia untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat orang yang lebih rendah, misalnya dia pemalas sholat atau dia sering terlambat sholat, yang dia lihat adalah orang yang mungkin tidak sholat. Apa dalam benaknya terjadi? Wah, saya kan masih sholat. Bagaimana dengan saudara saya itu? Dia sama sekali tidak sholat. Nah, ini akan menjadikan dia stagnan atau menjadikan dia mundur dari kebaikan, mundur dari ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bagaimana kita bisa berlomba-lomba? Dengan cara senantiasalah kita melihat orang dalam urusan ibadah yang paling tinggi. Bagaimana dia tahajudnya rajin, bagaimana dia sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tidak pernah terlambat sholat ke masjid jamaah terus-menerus. Itu yang kita lihat. Bukan orang yang tidak pernah sama sekali ke masjid atau ke masjid hanya 1 kali 1 tahun, itu pun hanya di waktu sholat Idul Fitri misalnya. Itu kan akan membuat hati kita menjadi tidak ada rasa untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, ini ada 4 ciri ya orang yang akan sengsara di kehidupan dunianya. Nah, ada pun 4 ciri untuk menjadi bahagia adalah kebalikan dari yang 4 ini. Kalau yang pertama tadi ciri orang sengsara adalah melupakan dosa yang sudah lalu. Kalau ingin bahagia, senantiasalah ingat dosa yang sudah kita lakukan. Dengan mengingat dosa yang kita lakukan, kita sibuk dengan itu sehingga kita lupa untuk melakukan dosa yang berikutnya. Tapi kalau kita melupakan dosa, kita tidak ingat, maka kita akan sibuk melakukan dosa-dosa yang akan datangnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau menjadi orang sengsara karena mengingat kebaikan yang dia lakukan, maka kalau ingin bahagia, jangan pernah ingat kebaikan. Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada siapapun. Karena kita tidak tahu. Urusan kita bukan mengingatnya, urusan kita hanyalah mengerjakannya, dan itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau ingin bahagia, lihatlah orang dalam urusan dunia yang paling rendah dari kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita lihat diri kita, alhamdulillah kita masih hidup. Coba kita lihat saudara kita, mungkin ada yang lumpuh. Ya kan? Kalau kita punya motor misalnya, jangan lihat orang yang punya mobil, tapi lihatlah orang yang punya sepeda. Dengan demikian akan ada rasa syukur. Alhamdulillah, saya masih bisa berjalan dengan mesin. Bagaimana dengan saudara saya? Dia hanya bisa mendorong atau bisa dengan mendayungkan kakinya supaya sepedanya bisa berjalan. Itu akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Ada orang lebih pintar dari kita, benar, jangan lihat urusan dunianya yang paling tinggi, lihatlah yang paling rendah dari kita. Kemudian yang keempat, kalau ingin bahagia adalah lihatlah orang yang paling tinggi ibadahnya dalam urusan agama. Jadi siapapun saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, lihat dia yang paling tinggi ibadahnya, yang paling tinggi keagamaannya. Dalam konteks ibadah ya, bukan dalam konteks keilmuan saja, tapi bagaimana dia beramal, bagaimana dia membaca Quran, bagaimana dia dengan masyarakat sosialnya dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat, sehingga dengan demikian ada kecemburuan dalam hati kita untuk ikut seperti dia.
Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik tentu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka 4 ciri yang Rasulullah SAW sampaikan ini menjadi momentum bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah ada? Ketika ada yang 4 sebagai ciri orang menderita, maka mesti kita rubah ke dalam 4 sebagai ciri orang yang bahagia. Jadi ciri yang bahagia adalah mengingat dosa yang sudah lalu, melupakan kebaikan yang pernah dia kerjakan, melihat orang dalam urusan dunia yang paling rendah dari dirinya, dan melihat orang dalam urusan agama yang paling tinggi dari dirinya. Maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bahagia di dunia tentunya, dan kelak nanti bahagia di akhirat karena kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini kita dapatkan dalam kitab Nasaihul Ibad karya seorang ulama besar, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa kita mengingat-ingat dosa kita, senantiasa kita melupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, senantiasa kita melihat orang yang paling rendah dari kita tentang kehidupan dunianya, dan senantiasalah kita melihat orang yang paling tinggi keagamaannya dalam urusan agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.